Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Guru Eksis yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kebangkitan Yesus boleh sungguh-sungguh meneguhkan iman kita, memberikan pengharapan baru kepada setiap kita, karena kita percaya kebangkitannya membawa kita kepada keselamatan kekal. Guru Eksis yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan dari sebuah kisah perjalanan yang sangat menarik yang dialami oleh dua orang murid, yaitu tentang perjalanan ke Emmaus. Saya yakin Anda semua sudah sering mendengar kisah ini, mungkin sudah hafal kisahnya, tapi mari kita sejenak untuk merenungkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dialami dan dikumpulkan oleh para murid, sampai pada akhirnya nanti mereka sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang baru. Kita melihat sebentar apa yang terjadi pada saat itu. Kita membayangkan suasana yang terjadi di Yerusalem ketika Yesus yang tadinya bersama-sama dengan para murid, mereka mengajar, mereka melakukan banyak mujizat, tiba-tiba pada saat hari itu Yesus diserahkan dan Yesus wafat di salib. Dan pada hari ketiga, seorang muridnya mengunjungi makam Yesus, yaitu Maria Magdalena, dan dia tidak mendapati Yesus ada di sana. Maka para murid yang lain mulai saling ngobrol, saling gelisah menceritakan kekecewaannya. Wah, apa sebenarnya terjadi? Maka kedua murid ini dalam kekecewaannya itu mereka lalu merasa, wah nggak ada gunanya lagi nih saya ada di sini. Apa yang diharapkan mereka mulai mengalami kekecewaan. Lalu mereka mulailah, mendingan saya pulang ke kampung. Mungkin itu dalam benak mereka. Maka dalam perjalanan itu mereka mulailah dalam kekecewaan dengan segala perasaan yang tidak nyaman itu. Mereka mulai berjalan kembali pulang ke kampungnya. Pengalaman kekecewaan yang dialami oleh dua murid itu membuat mereka akhirnya meninggalkan Yerusalem dan pulang ke kampungnya dengan harapan saya pulang aja ke kampung, mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan lama saya dulu karena apa yang saya harapkan tidak saya dapatkan di sini. Maka dalam perjalanan itu mereka masih terus mempergunjingkan apa yang terjadi ya. Mereka masih terus membicarakan kenapa itu harus terjadi, kenapa ini harus mereka alami. Kemudian dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seseorang yang bergabung dengan mereka. Namun mereka tidak menyadari siapa yang sebenarnya berjalan bersama dengan mereka. Di dalam Lukas 24 ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, pada saat kita merasa kecewa, pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, atau kita sedang mengalami kehilangan sesuatu, mengalami mungkin kedukaan atau apapun, kita berada pada suasana yang sangat-sangat kecewa atau sedih. Maka kita mungkin mata rohani kita terhalang untuk kita melihat penyertaan Tuhan. Kita mungkin mengalami bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan saya saat ini. Kita mungkin merasa bahwa kok Tuhan tidak ada. Itu pun saya pernah mengalami ketika pada waktu itu tahun 98 ayah saya meninggal secara mendadak. Saya merasakan bahwa ketika saya sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan, ketika saya sedang merasakan sebuah pengalaman iman yang saya merasakan penyertaan Tuhan, saya merasakan relasi yang dekat dengan Tuhan, hati saya sedang merasa sukacita, damai gitu ya. Saya sedang aktif dalam banyak pelayanan, saya sedang dekat-dekatnya baca firman, doa, ekaristi. Saya merasakan relasiku dengan Tuhan begitu dekat. Tapi tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa ayah saya meninggal dunia secara mendadak.
Ada perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sedih yang berkecamuk dalam hati saya. Mungkin itu pun yang dialami oleh para murid gitu ya. Bagaimana mereka mengharapkan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, yang mereka merasakan sebuah penyertaan Yesus dalam kehidupan mereka selama ini, ternyata tiba-tiba mereka harus kehilangan semuanya itu. Maka ketika mereka berjalan bersama dengan berdua para murid itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Tadi dalam ayat tadi dikatakan mata mereka seolah-olah tertutup. Begitu halangan itu ya, begitu ada masalah yang besar, mereka tidak bisa merasakan dan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mulai merasa kecewa ketika Yesus bertanya kepada mereka. Maka Kleopas mulai mencurahkan kekecewaannya itu. Mereka mulai mencurahkan. Tadinya saya berharap Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saya berharap bahwa Yesus itu akan membawa pembebasan kepada kita. Berharap bahwa Yesus itu sungguh-sungguh memberikan sebuah pengharapan baru kepada mereka. Kepada umat semua. Tapi ternyata para pemimpin menyerahkan Yesus dan Yesus harus wafat di salib. Yesus yang dikatakan sebagai nabi yang diharapkan yang membebaskan mereka harus wafat di salib. Bahkan yang mengecewakan lagi, mungkin mereka bingung, ternyata ketika dikunjungi ke makam, jenazahnya tidak ada di tempat itu. Makin membuat mereka nggak masuk akal apa yang sebenarnya terjadi. Maka dalam kegelisahannya itu pun mereka nggak cuma diekspresikan dengan cerita-ceritanya dia ya, kesedihan yang terus diomongkan terus, tapi dikatakan dalam kitab suci juga apa? Wajah mereka muram, wajah mereka sedih, tidak menunjukkan sebuah sukacita yang terpancar sebagai seorang murid Yesus. Padahal bagi murid Yesus yang sudah mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kita, kita pun memancarkan kasih Yesus ya, memancarkan sukacita dalam hidup kita. Namun seperti yang dialami oleh para murid, ketika kekecewaan itu kita hadapi, ketika beban hidup kita hadapi, ketika apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan, ketika kita merasakan kehilangan sesuatu mungkin orang-orang yang kita kasih, kita mungkin makin merasa tenggelam dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Sukacita itu lagi tidak akan terpancar dari wajah kita. Maka yang nampak adalah apa? Kemuraman yang terpancar dari diri kita. Kekecewaan para murid itu juga dikatakan dalam ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kekecewaan ini yang membuat para murid merasa, aduh gak ada gunanya lagi saya ada di Yerusalem. Maka kekecewaan itu yang membuat mereka akhirnya putus asa dan membuat mereka akhirnya kembali ke kampung halamannya. Mereka muram, mereka sedih, tidak sungguh-sungguh mewartakan atau membawa sukacita bagi banyak orang. Maka ketika 2 murid itu bercerita tentang teman-teman lainnya yang telah datang ke kubur dan tidak mendapati jenazah Yesus, bahkan mereka mengabarkan bahwa telah melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, namun mereka tetap tidak percaya. Maka ketika Yesus mendengar percakapan mereka, akhirnya Yesus menegur para murid itu. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman kekecewaan membuat kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Membuat kita mungkin jadi melupakan bahwa Yesus yang pernah hadir dalam diri kita, Yesus yang pernah mengobarkan iman kita, Yesus yang pernah memberikan sukacita dan damai dalam hidup kita, kita seolah-olah lupa akan semuanya itu. Apa yang saya alami tadi ketika saya ceritakan bahwa ketika ayah saya meninggal secara mendadak, itu adalah pengalaman yang buat saya tidak terlupakan gitu ya. Pada saat peristiwa itu terjadi, saya sungguh-sungguh merasakan, aduh kok begini ya.
Saya yang tadinya merasakan Tuhan itu dekat, Tuhan Yesus itu sayang sama saya, Tuhan Yesus itu mengasihi saya, Tuhan Yesus itu memberikan sukacita dalam diri saya, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, saya sesungguhnya merasa, wah kok begini? Maka kecewa itu pun saya alami. Saya sempat merasakan bahwa, wah mendingan gak usah deket-deket juga sama Tuhan Yesus ya. Kok kalau saya dekat, ketika saya dekat, kok Tuhan mengecewakan. Tuhan ambil orang yang saya kasihi, ayah saya, ketika saya sedang dekat-dekatnya sama Tuhan Yesus. Ketika saya sedang mengalami hati yang kalau istilahnya on fire gitu ya. Sungguh-sungguh mengalami sukacita dan damai. Sungguh-sungguh mengalami sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia ambil ayah saya. Saya sebagai anak yang paling besar, adik saya 3, ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya bukan konglomerat, beliau pegawai negeri. Maka ketika ayah saya meninggal secara mendadak, seolah-olah itu seperti obor di rumah itu padam. Saya nggak bisa melihat masa depan, nggak bisa melihat bagaimana melangkah untuk kehidupan hari-hari berikutnya. Seolah-olah gelap semuanya. Maka itulah hari-hari yang pernah saya alami ketika masa itu. Bagaimana saya mesti memberikan peneguhan kepada ibu saya dan adik-adik saya, menguatkan mereka. Meskipun hati saya sendiri merasa hancur. Namun saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa pada akhirnya ketika hari-hari itu boleh saya lalui, saya boleh merasakan bahwa, saya bersyukur karena saya pernah mengalami relasi dengan Tuhan yang begitu dekat. Maka seperti kisah para rasul tadi, 2 orang murid. Ketika mereka mendekati kampungnya karena hari sudah senja, mereka lalu mengajak dia yang berjalan bersama mereka untuk ayo ikut saya. Hari sudah menjelang malam, tinggallah bersama saya. Meskipun dia orang asing nampaknya gitu ya. Tapi karena dia merasa kasihan orang sendirian gitu mungkin ya. Sudah mau malam maka diajaklah masuk untuk tinggal bersama senang dengan dia. Kemudian pada saat-saat perjalanan pulang itu dan sampai di rumahnya. Mereka mulai dalam makan malam bersama. Dan pada saat itulah Yesus melakukan sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda khas dari dirinya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan pada saat itulah hati para murid mulai terkejut. Mereka mulai terbelalak. Mereka mulai terbuka mata hatinya. Lalu mereka mulai saling berpandangan dan ternyata Yesus sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Lalu mereka mulai menceritakan ya seolah saling terkejut gitu kan. Ini ada apa? Lalu mereka mulai saling mengatakan, bukankah tadi kita berkobar-kobar hati kita ketika dia menceritakan tentang kitab suci? Lalu mereka mulai menyadari peristiwa itu membuka mata rohani mereka, membuka mata hati mereka untuk mereka menyadari dan melihat bahwa yes, yang tadi bersama-sama dengan kita adalah Yesus. Hati yang berkobar-kobar ketika dia menceritakan kitab suci. Menandakan bahwa pewartaannya, kabar gembira Yesus bawa kepada mereka. Peneguhan firman itu menyentuh hati mereka yang paling dalam. Mengobarkan hati mereka. Maka pengalaman itu membuat mereka tidak berdiam diri. Ketika mereka merasakan sebuah pengalaman yang berkobar-kobar itu, lalu mereka mulai terbuka mata hatinya, terbuka mata rohaninya dan menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Kemudian mereka pergi kembali ke Yerusalem, menceritakan kepada para murid yang lain bahwa saya merasakan, saya melihat sendiri dia yang hidup. Dia tidak mati, tapi dia hidup. Dan mereka lalu menceritakan kepada semua orang tentang apa yang dialami. Dan menyatakan bahwa Yesus hidup. Bro and sis yang dikasihi Tuhan. Kisah di Emmaus tadi meneguhkan kita bahwa pertama,
pada saat kita mengalami kekecewaan dalam hidup kita, pada saat kita mengalami kesedihan dalam hidup kita, pada kita merasa tidak punya pengharapan lagi, jangan meninggalkan komunitas. Karena komunitas itulah yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Dalam komunitas kita saling diteguhkan, dalam komunitas kita saling menguatkan. Apa yang saya alami, kekecewaan yang saya alami ketika saya kehilangan ayah saya bersyukur saya bergabung dalam komunitas. Maka ketika saya kembali berkumpul dengan teman-teman di komunitas saya merasakan diteguhkan, dikuatkan, didoakan. Dan ketika perjalanan saya selanjutnya, saya mulai merasakan bahwa ketika saya merasakan ternyata ketika sejak peristiwa ayah saya meninggal sampai dengan hari ini, saya mulai melihat, oh iya ya, dalam pengalaman-pengalaman hidup saya ini, saya ternyata tidak sendirian. Ternyata Yesus terus hadir menemani saya dalam perjalanan hidup saya. Oleh karena itu, mari kita juga menyadari bahwa dalam keresahan, kegelisahan, kekecewaan hidup kita, Yesus pun tetap hadir menemani kita. Hanya penghalang-penghalang karena pergumulan, permasalahan itulah yang menghalangi mata hati kita untuk kita tidak menyadari dan merasakan kehadirannya. Oleh karena itu, undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu. Pada saat terpuruk sekalipun, tetaplah panggil dia, undang dia, untuk dia tetap masuk dalam hatimu. Apa yang saya alami, itu pun saya lakukan. Dalam kekecewaan saya tetap berusaha, tetap kembali ke komunitas, terus tetap berdoa, datang ke Ekaristi, dan saya terus mengundang Yesus masuk di dalam hatiku. Terus Tuhan Yesus kuatkan aku, pulihkan aku, temani aku. Maka pengalaman itu membawaku terus pada perjumpaan dengan Yesus melalui pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Perjumpaan dengan Yesus mengobarkan hati kita semua dan membuat kita semakin terbuka dan mampu untuk terus melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan mata rohani kita makin terbuka bahwa Yesus hadir. Dan kita dipanggil oleh Dia untuk tidak berdiam diri. Perjumpaan dengan Yesus membawa kita pada sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Dan kita juga diberikan perutusan. Untuk apa? Untuk terus mewartakan kepada yang lain, kepada semua orang, bahwa Ia hidup. Dialah yang membawa kita kepada keselamatan. Bro and sis yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh merenungkan tentang pengalaman perjumpaan dua murid bersama dengan Yesus. Kiranya Engkau terus meneguhkan kami, menguatkan kami, membawa kami terus semakin dekat dengan Engkau. Semakin terus mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus yang membuat kami semakin bertumbuh dengan iman, membuat kami semakin terbuka akan kasih dan rahmat-Mu. Mampukan kami untuk juga terus mampu mewartakan kabar gembira-Mu, mewartakan bahwa Yesus hidup. Dan kiranya kami boleh terus Kau teguhkan untuk mampu mewartakan kabar sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.